Selamat datang di Health Tech Trends. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masa depan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dan bagaimana teknologi ini akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan terus berkembang dengan pesat. Mari kita jelajahi bersama bagaimana AI akan membentuk masa depan kita. 1. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk pengenalan suara, pemahaman bahasa alami, pengenalan wajah, pengambilan keputusan, dan bahkan kemampuan belajar dari pengalaman. AI bekerja dengan menggunakan algoritma dan model matematika untuk memproses data, mengenali pola, dan membuat keputusan. Ada berbagai jenis AI, mulai dari AI yang sangat spesifik untuk tugas tertentu hingga AI umum yang mampu melakukan berbagai tugas seperti manusia. Teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh peningkatan dalam daya komputasi, ketersediaan data besar, big data, dan kemajuan dalam teknik pembelajaran mesin. 2. AI dalam kehidupan sehari-hari. AI sudah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita mungkin tidak selalu menyadarinya. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant yang membantu kita dengan pertanyaan sehari-hari dan tugas-tugas sederhana. AI juga digunakan dalam rekomendasi produk di platform belanja online, di mana algoritma AI menganalisis perilaku belanja kita untuk menyarankan produk yang mungkin kita sukai. Di rumah, perangkat pintar yang terhubung dengan AI, seperti termostat pintar dan lampu pintar, dapat belajar dari kebiasaan kita dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Dalam transportasi, AI digunakan dalam sistem navigasi untuk memberikan rute terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas real-time. AI juga berperan besar dalam hiburan. Algoritma AI di layanan streaming seperti Netflix dan Spotify menganalisis preferensi kita untuk merekomendasikan film, acara TV, dan musik yang mungkin kita nikmati. Bahkan, AI digunakan dalam kamera smartphone untuk meningkatkan kualitas foto dengan mengenali objek dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis. 3. AI dalam kesehatan. Salah satu bidang yang paling banyak mendapat manfaat dari AI adalah kesehatan. Dengan AI, kita dapat meningkatkan diagnosa, perawatan, dan bahkan penelitian medis. Misalnya, algoritma AI dapat menganalisis gambar medis seperti X-ray dan MRI untuk mendeteksi penyakit seperti kanker pada tahap awal dengan akurasi yang tinggi. AI juga digunakan dalam pengembangan obat, di mana model AI dapat memprediksi bagaimana obat tertentu akan berinteraksi dengan tubuh manusia, sehingga mempercepat proses penelitian dan pengembangan. Dalam perawatan pasien, AI dapat membantu dokter dengan memberikan rekomendasi perawatan yang disesuaikan berdasarkan data medis pasien. Telemedicine juga telah mengalami perkembangan pesat berkat AI. Chatbot yang didukung oleh AI dapat memberikan saran medis awal berdasarkan gejala yang dijelaskan oleh pasien, membantu dalam pemantauan kondisi kronis, dan memberikan pengingat untuk minum obat. Semua ini membantu dalam memberikan perawatan yang lebih cepat dan efisien, terutama di daerah yang kekurangan tenaga medis. 4. AI dalam dunia kerja. AI juga memiliki potensi besar untuk mengubah dunia kerja. Dengan otomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif, AI memungkinkan kita untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tambah tinggi. Misalnya, dalam industri manufaktur, robot yang dilengkapi dengan AI dapat melakukan tugas-tugas produksi dengan presisi dan efisiensi tinggi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas. Dalam bidang pelayanan pelanggan, chatbot AI dapat menangani pertanyaan dasar dan permintaan pelanggan, sehingga staf manusia dapat menangani kasus yang lebih kompleks. AI juga digunakan dalam perekrutan,
di mana algoritma AI dapat menyaring resume dan memberikan rekomendasi kandidat yang sesuai berdasarkan kriteria tertentu. AI juga dapat meningkatkan kemampuan analitik kita. Dalam bidang keuangan, AI dapat menganalisis data pasar dalam jumlah besar untuk memberikan wawasan dan rekomendasi investasi yang lebih akurat. Di sektor hukum, AI dapat digunakan untuk meneliti kasus hukum, memeriksa dokumen kontrak, dan bahkan memprediksi hasil persidangan berdasarkan data historis. 5. AI dalam transportasi dan mobilitas. AI juga sedang merevolusi cara kita berpindah dan bertransportasi. Salah satu aplikasi paling menarik adalah kendaraan otonom atau self-driving cars. Mobil-mobil ini menggunakan kombinasi AI, sensor, dan data real-time untuk menavigasi jalan tanpa intervensi manusia. Ini tidak hanya menjanjikan peningkatan keselamatan jalan raya, tetapi juga efisiensi dalam hal waktu dan konsumsi bahan bakar. AI juga digunakan dalam manajemen lalu lintas kota pintar. Dengan menganalisis data lalu lintas secara real-time, AI dapat mengoptimalkan lampu, lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi waktu perjalanan. Di sektor logistik, AI membantu dalam rute pengiriman yang lebih efisien, memprediksi permintaan, dan mengelola inventaris secara lebih efektif. Di bandara, AI digunakan untuk meningkatkan keamanan dengan sistem pengenalan wajah yang mempercepat proses check-in dan boarding. AI juga membantu dalam pemantauan dan pemeliharaan pesawat dengan menganalisis data dari sensor untuk memprediksi kapan dan di mana kerusakan mungkin terjadi sebelum menjadi masalah besar. Next, tantangan dan etika dalam AI. Meski AI menawarkan banyak manfaat, teknologi ini juga membawa tantangan dan masalah etika yang perlu kita pertimbangkan. Salah satu isu utama adalah privasi data. AI membutuhkan banyak data untuk belajar dan membuat keputusan, dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang bias dalam AI. Karena AI dilatih menggunakan data yang mungkin mencerminkan bias manusia, ada risiko bahwa AI dapat memperkuat atau bahkan memperburuk bias tersebut. Misalnya, algoritma perekrutan yang dilatih dengan data historis mungkin mendiskriminasi kandidat tertentu berdasarkan gender atau ras. Tantangan lain adalah dampak AI terhadap pekerjaan. Meskipun AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, ini juga berarti bahwa beberapa pekerjaan mungkin hilang atau berubah secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana kita dapat mengelola transisi ini dan memastikan bahwa pekerja memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan. Regulasi dan kebijakan juga perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa penggunaan AI aman dan etis. Ini termasuk perlindungan data, transparansi dalam keputusan AI, dan mekanisme untuk mengatasi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh AI. AI adalah teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari kesehatan hingga transportasi, dan dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari, AI membawa banyak manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup kita. Namun, penting juga bagi kita untuk mempertimbangkan dan mengatasi tantangan dan isu etika yang muncul. Dengan pemahaman yang lebih baik dan regulasi yang tepat, kita dapat memanfaatkan AI untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua orang. AI bukan hanya tentang mesin yang cerdas, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia beradaptasi dan berkembang bersama teknologi ini. Terima kasih telah menonton Health Tech Trends. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.